Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 302, Luli tidak menerbangkan peti mati Raja Naga. Dia melayang di udara, menunggu Mingyu mengeluarkan racunnya. Mingyu telah kehilangan kekuatan untuk duduk. Dia menutup matanya dan jatuh ke peti mati. Dia menggunakan suan energi untuk memaksa racun keluar sedikit demi sedikit. Angkatan Mingyu sangat kuat. Dia tidak hanya bisa menggunakannya untuk menekan musuh di dekatnya, tetapi juga untuk melampaui racun dalam tubuhnya. Kalau tidak, dia akan mati beberapa hari yang lalu. Racun itu bukan yang rata-rata. Mereka adalah hidup yang dapat menyebar dengan cepat dan otomatis. Mingyu bisa memaksa racun keluar sedikit demi sedikit hanya karena force mengurung mereka. Pejuang biasa tidak bisa melakukannya. 2 hari, Luli melayang peti mati Raja Naga di udara selama 2 hari sebelum hampir semua racun keluar. Sisanya hanya beberapa racun yang tersisa yang tidak mematikan. Tuan muda, Mingyu membuka matanya dan mencari Luli sekaligus. Dia mencoba mengajukan beberapa pertanyaan. Luli melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan katakan apa-apa. Kita harus pergi dulu. Energi suanku tidak bisa bertahan lama. Tanpa perlindungan perisai peti mati Raja Naga, tidak ada dari kita yang bisa mendapatkan keluar." Petik 2. Dibutuhkan energi untuk melayang peti mati Raja Naga di udara. Sebelumnya, iblis adalah yang berkontribusi energi tetapi Luli harus menuangkan energi suannya sekarang. Menerbangkan peti mati dan meletakkan perisai ke atas keduanya membutuhkan sejumlah besar energi untuk mendukung. Luli hampir kehabisan energi suan selama 2 hari ini. Luli tidak bergerak karena dia takut mengganggu Mingyu. Juga, dia ingin bertanya kemana Mingyu mengambil untuk menentukan jalan keluar terbaik. Luli mengendalikan peti mati Raja Naga untuk perlahan-lahan bergerak dan bertanya Mingyu tentang jalan masuk sambil mengingat jalannya sendiri, mencoba mencari rute yang paling cocok. Setelah terbang waktu untuk satu dupa untuk membakar, mereka bisa melihat cahaya di depan. Luli memandang ke arah Mingyu yang melepaskan kekuatan psikisnya. Luli membuka perisai untuk bekerja sama dengan Mingyu untuk membiarkan kekuatan psikisnya keluar. Kami keluar. Mingyu menghela nafas. Kilatan kegembiraan muncul di matanya saat dia keluar hidup-hidup dari bencana. Dia berhenti dan kemudian menambahkan, "Tuan muda, ada 2 orang di luar. Saya pikir mereka adalah Yu Huasen dan Patriark Duran." Oh, ekspresi Luli menjadi dingin. Dia berpikir sejenak dan kemudian bertanya, "Apakah mereka merasakanmu?" "Kurasa tidak," Mingyu menjelaskan, "aku tidak menyelidiki mereka. Aku hanya mencoba merasakannya dari jauh." "Baik," Luli mengangguk dan berkata, "Mingyu, nanti, kamu pergi dulu dan kemudian kamu bekerja dengan Yu Huasen untuk memberitahu Duran bahwa aku sudah mati untuk memancingnya pergi." "Ah," Mingyu tidak mengerti dan bertanya, "Tuan muda, saya pikir Duran adalah pria yang baik. Anda dalam masalah dan dia telah membantu. Mengapa?" "Aku punya alasan, tentu saja." Luli tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia hanya berkata, "Lure Duran pergi sesegera mungkin dan kemudian kita akan pergi diam-diam. Kita tidak bisa pergi ke kota kelezatan lagi dan kita tidak bisa membiarkan keluarga Du atau keluarga Qin tahu bahwa aku masih hidup atau fakta bahwa aku datang keluar dari gunung sihir jahat. Apakah Anda mengerti?" Petik 2. Mingyu sepertinya mengerti tetapi dia mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Luli mengendalikan peti mati Raja Naga untuk terbang. Saat mereka akan meninggalkan kabut ungu gelap, dia melirik Mingyu yang terbang keluar. Luli bertindak atas suatu alasan. Dia dikendalikan oleh iblis yang telah menimbulkan sensasi di wilayah keluarga Qin dan keluarga Du. Bahkan, keluarga lain di dataran tengah-tengah utara, termasuk paviliun kelezatan telah menerima berita itu. Apa yang akan dilakukan orang ketika mereka tahu bahwa Luli telah keluar dari gunung sihir jahat hidup-hidup? Keluarga Patriark, keluarga Du dan keluarga Qin pasti akan memperhatikan. Mereka akan bertanya pada Luli bagaimana dia keluar dan apa yang terjadi. Dalam hal ini, fakta tentang peti mati Raja Naga akan terungkap. Bagaimana jika Du Family Patriark memaksanya untuk membuka peti mati? Bagaimana jika Patriark keluarga Qin menuduh Luli membunuh prajurit keluarga Qin dan memaksanya untuk menyerahkan peti mati Raja Naga? Bagaimana jika pejuang yang kuat di paviliun Delicacy terlibat? Setan itu mengatakan bahwa ada tanaman langka di sana yang dapat diperdagangkan untuk kota prefektur. Itu pasti sangat berharga. Juga,
Ada masalah tentang identitas Luli. Begitu dia berada di tengah sorotan, identitasnya akan terungkap. Lalu bagaimana cara dia harus mempertahankan dirinya jika musuh-musuh Lu Ren Huang mengejarnya? Luli ingin mengantongi semua harta di peti mati Raja Naga tanpa berbagi. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan peti mati Raja Naga, dan dia tidak ingin membaginya dengan keluarga Du. Du Family berusaha untuk menyelamatkannya dan mengerahkan banyak prajurit, tetapi Luli masih tidak mempercayai keluarga Du sepenuhnya. Secara alami, dia tidak akan mempercayakan hidupnya pada keluarga Du. Tentu saja, dia tidak menyingkirkan keluarga Du dan dia akan membawa kebaikan keluarga Du ke hatinya. Ming Yu. Yu Huasen dan Duran merasakannya begitu Ming Yu terbang keluar. Baik Yu Huasen dan Duran terkejut bahwa Ming Yu bisa keluar hidup-hidup setelah dia masuk selama 5 hari. Tapi Ming Yu tampak sengsara, tertutupi nanah dan merasa terganggu dengan ekspresi di matanya. Dia jatuh ke tanah begitu dia terbang dan terengah-engah. Duran dan Yu Huasen bergegas untuk membantunya berdiri. Ming Yu menghentikan mereka dan berkata, "Jangan menyentuhku. Aku dipenuhi racun." Yu Huasen dan Duran berhenti. Ming Yu menghela nafas dan berkata, "Tuan muda sudah mati. Patriark Du, jangan tunggu di sini lagi. Jangan khawatir tentang kita. Kita akan kembali ke Gurun Utara sendirian." Ah! Yu Huasen terkejut. Ming Yu melemparnya dengan tatapan penuh makna yang dipahami Yu Huasen dengan cepat. Dia memasang tampang sedih dan kemudian memejamkan mata dalam kesedihan palsu. Meninggal. Ah! Duran membelinya. Dia tidak berharap Luli bisa selamat. Dia tidak pergi. Dia berdiri di sana dalam kesedihan dan berkata setelah beberapa waktu, "Saya minta maaf. Brother Ming, apakah Anda membutuhkan saya untuk mendapatkan beberapa pelet untuk Anda dari keluarga kami?" Tidak, Ming Yu melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata, "Kakak Du, aku bisa memaksakan racun keluar sendiri. Jangan pedulikan aku. Kami ingin tinggal di sini sebentar dan mengadakan upacara peringatan kecil untuk tuan muda kami dengan tenang. Kami akan pergi kembali ke Gurun Utara setelah saya mengeluarkan racunnya. Jika kita dalam masalah, kita akan pergi ke kota dan untuk mencarimu, saudara Du, dan kami berharap Anda akan membantu kami. Kami akan menghargainya." Petik 2. Duran tidak bisa menolak. Dia mengangguk dan berkata, "Tentu, datang dan cari saya di kota dan untuk apapun yang Anda butuhkan. Jika Anda ingin bergabung dengan keluarga Du, Anda dipersilakan untuk pergi ke kota dan juga saya akan merekomendasikan Anda ke keluarga kami. Patriark, hati-hati dan aku harus kembali melapor sekarang. Selamat tinggal." Petik 2. Duran sudah kehilangan kesabaran setelah menunggu di sini selama beberapa hari. Dia harus kembali untuk melaporkan semuanya, mencari tahu bagaimana mereka akan berurusan dengan apa yang mungkin terjadi dan bagaimana menjawab keluarga Lu di masa depan. Untuk keluarga Du, Luli adalah yang paling penting. Ming Yu dan Yu Huasen bukan apa-apa. Du Family tidak terlalu menginginkannya. Bagaimanapun, mereka semua adalah pelayan Luli. Yu Huasen ingin bertanya tentang Luli setelah Duran pergi, tetapi Ming Yu mengedipkan matanya untuk menghentikannya. Yu Huasen mengerti dan mereka menunggu di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, ketika Ming Yu dan Yu Huasen memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, Ming Yu mengirim kekuatan psikisnya sebagai sinyal. Setelah beberapa saat bernapas, ruang bergetar ketika peti mati emas besar muncul dari kabut ungu gelap. Luli menonaktifkan perisai di luar peti mati Raja Naga dan berteriak, "Ayo dan kita akan segera pergi." Yu Huasen terbang ke peti mati dengan gembira. Ming Yu mengikutinya. Dengan tatapan tajam, perisai berwarna cian muncul di luar peti mati Raja Naga yang menghilang di udara dan diam-diam terbang ke depan. Bab 303. Yu Huasen, datang dan kamu tuangkan Suan energi. Sekarang, rune ini harus berputar searah jarum jam dan mereka harus bergerak seperti itu. Luli tidak bisa bertahan lagi pada saat mereka berada puluhan mil jauhnya dari gunung sihir jahat sehingga dia memanggil Yu Huasen untuk membantu. Luli mengajari Yu Huasen cara mengarahkan peti mati Raja Naga. Formasi penghambatan untuk terbang di peti mati Raja Naga mudah dikendalikan. Itu hampir sama dengan mengemudikan kereta atau kapal besi lapis baja. Perbedaannya adalah bahwa peti mati Raja Naga dapat terbang sangat cepat, dengan kecepatan yang sebanding dengan seorang prajurit di puncak alam abadi. Formasi penghambatan terselubung dari peti mati Raja Naga juga sangat kuat. Bahkan prajurit dari alam abadi bisa melihat melalui itu.
Prajurit Realm Lord Nobeem harus bisa merasakannya, meskipun yang sedang berkata, dunia tidak penuh dengan pejuang Realm Lord Realm. Selama mereka tinggal jauh dari kota dan nasib buruk, mereka tidak akan bertemu dengan pejuang Realm Lord Realm di alam liar. Luli berencana untuk meminta Yu Huasen untuk mengarahkan peti mati Raja Naga untuk beberapa waktu. Mereka akan terbang jauh dari wilayah keluarga Qin dan keluarga Du dan kemudian mencari cara untuk membawa kapal-kapal lapis baja ke wilayah armor mistik. Yu Huasen dengan cepat menguasai kendali peti mati Raja Naga setelah beberapa kali mencoba. Energi suannya berlimpah sehingga dia bisa menerbangkan benda ini selama bertahun-tahun. Luli menenangkan pikirannya dan duduk di peti mati Raja Naga dengan menyilangkan kakinya untuk beristirahat. Ming Yu telah duduk dengan menyilangkan kakinya, berusaha mengeluarkan apa yang tersisa dari racun. Dia berhenti sejenak, menoleh ke Luli dan menunggunya menjelaskan. Luli memiliki kepercayaan mutlak pada Ming Yu dan dia tidak peduli tentang Yu Huasen karena dia adalah seorang budak. Luli menjelaskan tanpa menahan informasi apapun, ini adalah peti mati Raja Naga. Itu ada di makam Raja Naga sebelumnya, dan itu terbang jauh. Ada roh iblis yang tersisa di sini, tapi aku tidak punya tahu apa itu. Iblis itu mencoba untuk merasuki saya dan mengambil tubuh saya, jadi untuk sementara waktu di sana, saya berada di bawah kendalinya. Setelah kami memasuki Gunung Sihir Jahat, saya beruntung dan membunuh iblis itu, terbang keluar dari Gunung Sihir Jahat. Luli tidak pergi ke detail dan ada rahasia yang tidak dia ungkapkan. Dia mempercayai mereka berdua, tetapi tanda naga perak di solponnya sangat aneh sehingga dia tidak berencana memberitahu siapapun. Sebuah rahasia yang hanya diketahui olehnya layak atas nama rahasia. Ming Yu tidak memiliki pertanyaan tentang penjelasan Luli. Luli tampaknya tidak menjadi dirinya sendiri sebelumnya. Ketika matanya merah dan dia meraung dengan cara yang mengerikan, dia tidak tampak keluar dari pikirannya, tetapi kesurupan. Adapun bagaimana Luli bisa membunuh iblis yang begitu kuat. Tak satu pun dari mereka yang bertanya. Ming Yu menerima begitu saja karena Luli adalah putra Lu Renhuang. Lu Renhuang pasti telah meninggalkan harta untuk Luli. Jadi kenapa Luli ingin menerbangkan peti mati Raja Naga dengan tenang? Ming Yu punya jawaban. Dia mengambil topeng hantu dari wajahnya, menyerahkannya kepada Luli dan berkata, "Tuan muda, kamu letakkan yang ini. Itu akan lebih aman seperti itu." Yakin, wajah Luli dikenal banyak orang. Dia menghancurkan dan melukai banyak prajurit juga. Akan lebih aman baginya untuk mengenakan topeng hantu. Setidaknya, tidak ada prajurit di bawah Realm Lord Nobeem yang bisa melihat wajah aslinya. Tuan muda, Anda adalah seorang pria yang dihargai oleh surga. Yu Huasen berseru. Luli benar-benar pria yang diberkati karena dia bisa lolos dari situasi berbahaya seperti itu. Dia bertanya setelah hening sejenak, Tuan muda, ketika Anda membawa peti mati, Anda memiliki keterampilan ini yang dapat menghasilkan puluhan bayangan ilusi. Apakah itu semacam makna mendalam yang Anda rasakan atau iblis lakukan? Ming Yu berkata Anda memiliki keterampilan penampilan. Petik 2. Yu Huasen tidak percaya bahwa Luli memiliki kemampuan ini tetapi dia ingin tahu semua sama, oleh karena itu, pertanyaannya. Luli memutar matanya dan berkata, kamu pikir aku bisa belajar makna mendalam di tingkatku? Penampakan adalah keterampilan suan yang aku tahu tapi itu terintegrasi dengan keterampilan rahasia atau makna mendalam oleh iblis. Itulah yang menjadi begitu kuat. Petik 2. Ming Yu mengangguk. Yu Huasen mengangkat alisnya dan membuat rekomendasi, Tuan muda, karena iblis ini menggunakan tubuh Anda untuk melepaskan keterampilan ini maka harus ada jejak. Coba pikirkan kembali dan ingat bagaimana rasanya. Mungkin, Anda memiliki kesempatan untuk menyimpulkan makna mendalam dari itu. Petik 2. Ming Yu berhenti sejenak dan kemudian berkata dengan gembira, ya, benar, Tuan muda. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Itu adalah iblis yang mengendalikan Anda untuk melepaskan keterampilan ini, tetapi harus ada sisa memori yang tersisa tentang itu, dalam pikiran Anda. Coba saja pikirkan kembali menggunakan ingatan Anda dan Anda mungkin dapat mengetahui makna mendalam ini. Makna mendalam ini sangat kuat. Itu harus peringkat keempat atau kelima satu atau lebih tinggi. Jika Anda bisa menguasainya, Anda akan mengejutkan seluruh dunia. Petik 2. Untuk menguasai makna yang mendalam pada usia 16 dan di Real Ponsol akan menjadi masalah sensasi besar di dunia. Luli akan menjadi jenius paling berbakat di Central Plains. Luli tertarik dengan gagasan itu.
Dia telah memikirkannya di Gunung Sihir Jahat. Keterampilan Xuan yang melewati ruang dan menghasilkan puluhan bayangan ilusi benar-benar luar biasa. Bahkan prajurit dari Realm Lord Nobeem bisa melihat melalui ilusi. Jika Luli bisa menguasai dua keterampilan itu, kemampuannya mungkin tidak ditingkatkan, tetapi peluangnya untuk melarikan diri dan menyelamatkan hidupnya sendiri akan sangat meningkat. Luli langsung duduk dengan menyilangkan kaki dan mencoba memikirkan kembali bagaimana rasanya ketika iblis menggunakan tubuhnya untuk melepaskan dua jenis keterampilan. Namun, Luli berpikir selama 2 jam tetapi tidak bisa menemukan apapun di pikirannya. Dia bisa mengingat seperti apa situasinya, tetapi dia tidak bisa mengerti bagaimana iblis melakukannya. Tidak ada apapun tentang bagaimana di dalam pikirannya. Tidak, Luli membuka matanya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ming Yu dan Yu Huasen menghela nafas. Luli memikirkannya. Dia percaya bahwa ketika dua keterampilan digunakan, jiwa kolamnya ditempati oleh iblis tetapi jiwanya belum dimakan oleh iblis itu, yang berarti bahwa jiwa mereka dipisahkan sehingga Luli tidak bisa tahu bagaimana iblis menggunakan dua keterampilan itu dalam jiwanya sendiri. Sangat buruk. Luli menghela nafas secara internal. Jika tanda naga perak bisa memberikan semua iblis kepadanya, itu akan luar biasa. Luli bisa memahami banyak keterampilan dan bahkan makna yang mendalam melalui ingatan iblis. Juga, pasti ada sesuatu dalam ingatan iblis untuk membuka peti mati Raja Naga dan memasuki aula sihir jahat. Jika Luli bisa mendapatkan ingatan yang utuh, maka semua harta di peti mati Raja Naga dan aula sihir jahat akan menjadi miliknya. Peti mati Raja Naga bisa dibuka selama Luli masih memilikinya. Tapi sayang meninggalkan Hall of Weak Sorcery. Luli mungkin tidak akan pernah kembali ke sini setelah waktu ini. Jika itu ditakdirkan untuknya, dia akan memilikinya nanti, tetapi jika tidak, dia tidak bisa memilikinya bahkan jika dia terpaksa mengambilnya. Luli tidak membuang waktu lagi untuk memikirkan hal ini. Dia meminta Yu Huasen untuk fokus pada mengarahkan peti mati Raja Naga. Luli mengeluarkan peta, melihat-lihat, menunjuk ke sebuah kota dan berkata, kita akan pergi ke kota ini dan kita dapat menemukan kamar dagang di kota prefektur ini. Kita harus meninggalkan dataran tengah utara dengan mengambil kapal besi lapis baja pertama sebelum kita dapat berbicara tentang rencana lain. Petik 2. Yakin, Yu Huasen dan Ming Yu saling memandang dan setuju. Ming Yu kemudian kembali mengeluarkan racun dan Yu Huasen mengendalikan peti mati Raja Naga. Luli melemparkan beberapa spar untuk Little White untuk dimakan dan menyiapkan makanan sendiri. Kemudian dia duduk dengan menyilangkan kakinya untuk menumbuhkan Xuan energi yang dia konsumsi terlalu banyak belakangan ini. Setelah berkultivasi selama sehari semalam, Luli telah memulihkan beberapa energi Xuan. Selama waktu ini, peti mati Raja Naga hanya terbang di alam liar sehingga aman. Mereka tidak pernah bertemu dengan prajurit yang kuat. Mereka telah melintasi tanah yang luas sehingga mereka bisa keluar dari wilayah keluarga Qin sekarang. Malam itu sangat dingin. Luli membuka matanya untuk melihat-lihat. Yu Huasen masih mengarahkan peti mati Raja Naga dan Ming Yu fokus mengeluarkan racun. Luli menatap pohon-pohon yang lewat dan pandangan dalam keadaan linglung, merasa enggan untuk menyerah pada keterampilan. Dia mulai mengingat bagaimana rasanya ketika iblis melepaskan keterampilan, bertanya-tanya apakah ada bagian yang hilang. Tepat pada saat itu, tanda naga perak tiba-tiba bersinar di solponnya, setelah itu beberapa informasi tambahan muncul di benak Luli. Luli gemetar dalam kegembiraan setelah dia melihat-lihat informasi. Informasi itu sebenarnya adalah sepotong ingatan iblis yang mengintegrasikan dan memperbaiki kemunculannya. Luli mengambil semuanya dan mencerna semua informasi. Kemudian dia membuka matanya dan tertawa, yang membuat sakral Ming Yu dan Yu Huasen. Melihat betapa terkejutnya keduanya, Luli menyeringai dan menjelaskan, aku, mungkin memiliki kesempatan untuk menguasai keterampilan yang dapat menghasilkan lebih dari 60 bayangan ilusi. Bab 304. Tanda naga perak muncul secara misterius di kolam jiwa Luli. Dia berspekulasi bahwa ini ada hubungannya dengan liontin gigi hewan dan, itu mungkin baru saja berubah menjadi tanda. Ketika Luli sedang membangun kolam jiwanya, liontin gigi binatang telah hilang. Dia telah menjelajahi seluruh ruangan untuk itu tetapi tidak ada yang muncul. Juga, selama proses membangun kolam jiwa, Luli merasakan liontin gigi binatang memelototi dan memanas, dan dia merasa ada bayangan naga bergerak dalam darahnya. Ini mungkin apa yang telah terjadi, liontin gigi hewan memasuki tubuhnya,
berubah menjadi tanda naga perak, dan menyatu dengan Soulponnya. Liontin gigi binatang adalah sepotong harta berharga yang ditinggalkan oleh ayahnya, Lu Renhuang, yang pasti memiliki segala jenis harta karun karena dia begitu kuat sehingga dia bisa menjadi prajurit terbaik dari alam manusia berdaulat manusia. Jadi mengapa dia hanya meninggalkan liontin gigi binatang untuk putranya? Tentunya, karena gigi hewani pasti merupakan harta karun yang luar biasa. Little White memilih untuk bersamanya karena liontin gigi hewan yang bahkan dapat meningkatkan kemanjuran pelet dan meningkatkan darah. Semua itu adalah bukti bahwa liontin gigi binatang itu luar biasa. Fakta bahwa dia bisa membangunkan Silver Dragon Bloodline adalah karena liontin gigi binatang itu baik-baik saja. Karena itu, Lu Li percaya bahwa tanda naga perak dikonversi dari liontin gigi hewan. Asumsi ini beralasan dan bukan sesuatu yang dibuat-buat. Tanda naga perak menyelamatkan hidupnya di Gunung Sihir Jahat dan memberikan kenangan iblis kepadanya 2 kali, kedua hal yang ia ingin dapatkan. Lu Li bertanya-tanya apakah naga perak ini dapat memiliki kesadaran dan jiwa dan bahwa itu adalah sesuatu yang hidup. Iblis itu telah menyiksanya untuk waktu yang lama, tetapi tanda naga perak tidak melakukan apa-apa. Begitu roh iblis memasuki jiwa-jiwa, tanda naga perak segera mengambil tindakan. Ada sesuatu yang lebih. Setelah tanda naga perak memakan jiwa iblis, jika tanda naga perak tidak memiliki kesadaran, maka itu seharusnya memberikan semua kenangan setan kepadanya dalam satu waktu. Kenapa tanda naga perak melakukannya sedikit demi sedikit? Lu Li tidak bisa mengerti. Naga perak tidak bergerak sama sekali. Itu terukir di Soulpon, seperti ukiran lega. Lu Li berkonsentrasi pada tanda naga perak, mencoba untuk merasakannya. Setelah 1 jam mencoba, tidak ada yang terjadi. Lu Li harus menyerah pada ini dan mengerjakan ingatan yang dia terima untuk saat ini. Informasi yang terkandung di sana rumit. Setan pertama-tama mencuri keterampilan penampakan dari pikiran Lu Li dan kemudian mengintegrasikannya dengan makna mendalam yang disebut gambar cermin. Ini adalah bagaimana iblis berhasil menghasilkan lebih dari 60 klon. Setiap dari mereka adalah otentik. Prajurit Realm Lord Nobeem bahkan tidak bisa membedakan mereka. Arti yang mendalam, gambar cermin. Lu Li berseru dengan suara rendah. Dia bersemangat. Hanya pejuang dari dan di atas alam abadi yang dapat memiliki kesempatan untuk memahami makna mendalam, secara teoritis. Tapi sekarang, dia memiliki proses terperinci tentang bagaimana mirror image digunakan. Dalam ingatan, tidak ada instruksi tentang bagaimana mendapatkan wawasan tentang makna mendalam tetapi ada panduan tentang bagaimana mengintegrasikan makna mendalam dengan keterampilan suan penampilan dan bagaimana melepaskan keterampilan yang ditingkatkan. Itu bisa disamakan dengan, Lu Li adalah anak yang tidak mengerti apa-apa. Seorang prajurit yang kuat menggunakan tubuhnya untuk melakukan beberapa gerakan pedang. Gerakan pedang itu rumit, dan anak itu tidak bisa memahami maksud pedang yang terkandung di dalamnya. Tapi dia ingat semua gerakan dan semua detailnya. Lu Li tidak perlu memahami niat pedang. Dia hanya perlu menjejalkan pengetahuan ke dalam dirinya dan meniru gerakan prajurit kuat sehingga pada akhirnya, dia bisa melakukan hal yang sama. Apa tujuan memahami makna yang mendalam? Untuk mengubah makna yang mendalam menjadi sarana yang kuat. Ming Yu telah menguasai Force dan dia menggunakannya untuk menekan dan membatasi musuh. Yu Huasen memiliki spark makna mendalam dan dia menggunakan ini untuk membakar musuh dan mempertahankan dirinya. Oleh karena itu, Lu Li percaya bahwa penguasaan gambar cermin itu sendiri bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah, dia bisa menguasai keterampilan yang bisa menghasilkan lebih dari 60 klon dan itu bisa membingungkan bahkan para pejuang dari puncak alam Dewa Mulia. Banyak jalan menuju Roma. Selama seorang prajurit bisa menjadi lebih kuat, tidak masalah apakah prajurit itu telah menguasai makna mendalam, atau makna yang tidak terlalu mendalam atau tidak sama sekali. Yang penting adalah peningkatan kemampuan bertarung. Lu Li telah memikirkan hal ini. Dia berkonsentrasi pada menghafal semua detail dan langkah serta teknik yang digunakan dalam melepaskan keterampilan dalam ingatan iblis dan melupakan segala sesuatu yang lain, mencapai penguasaan melalui studi yang komprehensif tentang subjek. Lu Li ingin mencoba menghafalnya dan kemudian dia akan menguji dan melihat apakah dia bisa melepaskan keterampilan ini dengan sukses, yang merupakan tujuan akhir. Mereka masih memiliki jarak untuk dijangkau sebelum mereka bisa sampai ke kota prefektur. Lu Li duduk dan mulai berkultivasi.
Yu Huasen menerbangkan peti mati Raja Naga dan Ming Yu kembali mengeluarkan racun setelah tahap awal kegembiraan berlalu. Setelah terbang selama 1,5 hari, Yu Huasen mengeluarkan peta untuk melihatnya dan membangunkan Luli. Tuan muda, kita akan tiba di kota Yong'an dalam 1 jam. Luli membuka matanya, berbalik ke arah Ming Yu dan bertanya, Ming Yu, bagaimana kabarmu? Ming Yu mengangguk dan berkata, aku baik-baik saja sekarang. Semua racun keluar dan aku hampir pulih. Baik, Luli mengeluarkan 6 rumput mistik dari cincinnya, menyerahkannya kepada Ming Yu dan berkata, ada 6 dari mereka dan masing-masing dari mereka bernilai 40 atau 50 juta suan kristal. Pergi dan jual mereka. Beli beberapa sesuatu seperti topeng hantu sehingga kita dapat menyembunyikan identitas kita. Jika ada sesuatu yang dapat membingungkan bahkan para prajurit Noble Lord Rilem, itu akan menjadi yang terbaik. Juga, pergi dan hubungi kamar dagang. Kami akan mengambil kapal lapis baja dan pergi ke kota Roar Surga. Petik 2. Ming Yu mengambil alih rumput mistik. Dia adalah orang yang kesepian tanpa bergabung dengan pasukan atau keluarga. Dia bisa mencapai Rilem Lord Mulia karena dia menggunakan materi yang ditinggalkan oleh Lu Renhuang. Ming Yu sendiri tidak kaya. Dia tidak menolak bahan-bahan bernilai ratusan juta suan kristal yang dipercayakan Luli kepadanya. Ming Yu memberi isyarat kepada Yu Huasen agar dia menjaga Luli. Wosh! Ming Yu terbang menuju kota Yong'an. Dia telah mengenakan topeng hantu untuk beberapa waktu, topeng yang tidak bisa dilihat oleh pramuka tingkat rendah dan prajurit. Oleh karena itu, selama dia tidak bertemu dengan patriark keluarga Qin atau keluarga Du, identitasnya tidak akan terungkap. Luli dan Yu Huasen menemukan lembah tersembunyi di dekatnya untuk bersembunyi. Perisai peti mati Raja Naga selalu menyala sehingga tidak ada pengintai yang bisa merasakan kehadiran mereka. Luli melanjutkan usahanya dalam menghafal informasi iblis. Untuk melepaskan keterampilan itu proses yang rumit. Ada banyak hal yang belum bisa diselesaikan Luli. Dia pikir dia membutuhkan setidaknya lebih dari setengah bulan untuk sepenuhnya memahami setiap detail, dan kemudian dia membutuhkan waktu untuk mengujinya yang berarti bahwa itu akan menghabiskan 1 atau 2 bulan baginya untuk menguasai keterampilan. Ini adalah situasi yang ideal. Itu masih mungkin bahwa dia bahkan tidak bisa memahaminya, atau bahwa dia tidak bisa melepaskannya bahkan jika dia memahami mekanismenya. Segalanya mungkin. Yu Huasen tidak harus menuangkan energi suan setiap saat ketika peti mati Raja Naga hanya memiliki perisai dan tidak terbang. Dia juga mulai berkultivasi, untuk memulihkan energi suannya dan kekuatan fisik dan spiritualnya sehingga ia bisa berada pada kondisi puncak. Ming Yu sudah pergi untuk waktu yang lama. Ketika dia kembali, hari sudah gelap. Dia mengenakan topeng perak yang tampak seperti monster, mirip dengan topeng hantu tetapi lebih menakutkan. Yu Huasen menonaktifkan perisai dan mencoba menyelidiki Ming Yu dengan kekuatan batin. Mata Yu Huasen bersinar ketika dia berkata kepada Luli, ini sangat bagus. Aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Aku pikir hanya prajurit di puncak Rilem Lord Rilem yang dapat merasakan kehadirannya. Ming Yu terbang, menyerahkan topeng perak kepada Yu Huasen dan Luli masing-masing, dan berkata, Tuan muda, ini disebut topeng golem mitral. Itu dapat menangkal penyelidik prajurit di bawah puncak alam Dewa Mulia. Dari tentu saja, itu tidak bisa berfungsi ketika kita menghadapi seorang prajurit dari alam Dewa Mulia dengan keahlian dalam keterampilan jiwa. Topeng ini cukup mahal, 40 juta suan kristal per potong. Petik 2. Baik, itu tidak murah tetapi Luli percaya itu adalah uang yang dihabiskan dengan baik. Ming Yu kemudian mengeluarkan 2 token, menyerahkannya dan berkata, saya telah memesan sebuah kapal dagang. Besok gelap, kita akan naik kapal di selatan tembok kota Yong'an. Ini adalah kapal besar yang dimiliki oleh Kamar Perdagangan Kelezatan dan akan melewati sini. Kami akan langsung pergi ke kota Roar Surga. Biayanya adalah 50 juta kristal suan per orang. Tuan muda, ini adalah kristal suan yang tersisa. Petik 2. Simpan mereka. Kita akan menggunakannya nanti. Luli melambaikan tangannya dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia beruntung. Paviliun Kelezatan adalah salah satu dari 12 keluarga kerajaan di dataran tengah. Mengambil kapal besi lapis baja mereka akan jauh lebih aman. Bab 305. Menjelang sore hari berikutnya, Luli sudah tidur siang di alam liar dan berkultivasi selama sehari. Dia menyimpan peti mati Raja Naga di cincin interspatial dan meminta Ming Yu untuk membawanya ke kota Yong'an.
Ketiganya mandi di sungai sehari sebelumnya. Luli berubah menjadi jubah yang elegan dan memiliki kipas lipat di tangannya, mengambil penyamaran seorang playboy. Mingyu dan Yu Huasen juga berubah menjadi jubah baru dan mereka bertindak sebagai pendamping Luli, yang membuat penampilan playboy Luli lebih meyakinkan. Ketiganya mengenakan masker mitral golem, tampil sangat misterius. Alih-alih menggunakan Bed of Life-nya, Mingyu melanjutkan dengan berjalan kaki. Mereka tiba di kota Yong'an hanya dalam waktu lebih dari 1 jam. Sekarang sudah hampir senja. Kapal dagang Pavilion of Delicacy belum tiba, tetapi sudah ada orang lain yang menunggu di luar kota. Mereka harus berada di sini untuk mengambil kapal dagang juga. Luli dengan lembut mengipasi kipas lipatnya dan mengangkat kepalanya dengan kesombongan di matanya. Dia bertingkah cukup baik sebagai playboy. Sudah semakin gelap. Sekarang, ada lebih dari 40 atau 50 orang di luar kota, menunggu kapal dagang. Matahari perlahan tenggelam. Cahaya merah tua bersinar di tanah, menutupi semuanya dengan warna merah gelap. Desir, desir. Dari barat terdengar suara berisik dengan titik hitam masuk dengan kecepatan mengerikan. Suara itu semakin keras, lebih keras dan titik hitam semakin besar dengan cepat. Segera, keseluruhan titik hitam muncul dengan sendirinya. Luli, Yu Huasen, dan Ming Yu terkejut. Ini adalah kapal besi lapis baja. Itu lebih seperti istana mengambang. Rata-rata kapal lapis baja besi biasanya memiliki panjang lebih dari 1000 kaki dan lusinan kaki lebarnya. Yang ini, bagaimanapun, memiliki panjang lebih dari 10.000 kaki dan lebar lebih dari 1000 kaki. Itu lebih seperti binatang raksasa. Cahaya malam yang gelap dan cahaya merah tua membuat kapal besi lapis baja lebih menakjubkan. Kastil mengambang bergerak berhenti di atas selatan kota Yong'an dengan barisan prajurit berbaju merah di geladak. Luli terkejut mengetahui bahwa mereka semua adalah prajurit Rilem Abadi. Ada ratusan prajurit di atas kapal besar berlapis baja ini, dan semuanya berada di alam abadi. Ini adalah kesaksian tentang sumber daya yang dimiliki oleh 12 keluarga kerajaan. Ini hanya kapal dagang. Lalu berapa banyak prajurit Eternal Realm yang ada di Pavilion of Delicacy? Tak terhitung. Suara mendesing. Dari dek datang 5 prajurit Eternal Realm. Mereka mendarat di tanah, melirik dan berkata dengan suara yang dalam, semua orang yang ingin naik kapal, ambil token Anda. Ming Yu mengambil tokennya, begitu juga Luli dan Yu Huasen. Ming Yu berjalan untuk menyerahkan token yang diperiksa oleh salah satu prajurit Rilem Abadi. Prajurit mengembalikan token kepada Ming Yu, melambaikan tangannya dengan wajah poker dan berkata, bergerak. Ming Yu memimpin Luli dan Yu Huasen dan terbang ke kapal sebelum mendarat di geladak. Tak satu pun dari para prajurit memperhatikan mereka meskipun mereka mengenakan masker golem mitral. Tak satu pun dari para prajurit bahkan mengirimi mereka pandangan ekstra. Seorang prajurit yang terlihat seperti pramugari di puncak alam kekal melambaikan tangannya dan berkata, Anda bisa pergi ke kabin No. 69. Di kapal dagang, Anda tidak dapat membuat masalah atau menggunakan kekerasan. Selain dari lantai 2 dan 3, Anda dapat bergerak di lantai pertama. Ada ruang budidaya, ruang lelang, gudang anggur, dan rumah singgah di kapal, tetapi Anda harus membayar Swan Crystals. Petik 2. Pramugara memberitahu mereka aturannya. Kemudian Luli ditunjukkan ke kabin nomor 69 oleh seorang prajurit. Cukup mudah ditemukan. Luli dan 2 lainnya masuk. Kabin itu kecil, hanya cukup bagi mereka untuk tidur dan bercocok tanam. Luli tidak keberatan. Ming Yu dengan malu-malu menjelaskan, Tuan Muda, saya tidak tahu bahwa kabinnya sangat kecil. Mereka memiliki kamar VIP tetapi mereka 2 kali lebih mahal, jadi tidak masalah. Luli terlahir dari kemiskinan dan cukup baik baginya untuk memiliki kabin pribadi. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, saya tahu bahwa gudang anggur adalah tempat Anda makan dan minum, tetapi apakah itu rumah pelengkap? Ming Yu juga tidak mengerti. Yu Huasen tersenyum dengan licik dan berkata, rumah bordil. Kapal dagang itu sangat lengkap. Petik 2, petik 2. Luli menyentuh hidungnya karena malu. Kapal dagang itu memiliki segalanya, tempat untuk bercocok tanam, dan bahkan rumah peristirahatan. Hidup di kapal dagang tidak berbeda dengan tinggal di kota. Orang bisa tinggal di sini selama bertahun-tahun tanpa merasa bosan. Yu Huasen bergerak mendekat dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda, bagaimana kalau saya tunjukkan sekitar nanti?
Apakah Anda ingin merasakan seperti apa gadis-gadis di Central Plains? Tidak. Luli melambaikan tangannya dan berkata. Dia tidak memiliki diskriminasi terhadap gadis-gadis itu, tetapi dia tidak tenggelam ke tingkat mengunjungi rumah sakit jiwa. Dia bahkan tidak bergerak pada Nyonya Yan, yang adalah seorang wanita yang baik hati di Danau Pulau Seribu. Aku ingin tahu bagaimana seperti Danau Seribu Pulau sekarang. Bai Xias Huang, Bai Qiuxue dan Liu Yi, ada juga Zilian dan Yecha, semuanya datang ke pikiran Luli ketika dia memikirkan Nyonya Yan. Luli berpikir bahwa jika semuanya berjalan dengan baik, dia akan pergi ke Ais Abis di Gurun Utara dengan prajurit dari keluarga Lu dan dia akan turun di Danau Pulau Seribu saat itu. Yang lain mengambil kapal dagang telah naik. Dengan cahaya putih lembut, sebuah perisai diaktifkan, lalu kapal dagang menyapu ke arah timur dengan tatapan tajam. Luli merasa agak bosan setelah duduk sebentar di kabin. Dia baru saja naik kapal dagang yang sangat besar sehingga dia ingin berkeliling. Dia memanggil Yu Huasen dan berjalan keluar. Ming Yu tidak pergi bersama mereka. Dia tidak menjadi koneksi manusia. Seluruh pikirannya tertuju pada kultivasi, dan dia tidak menyukai kebisingan atau keramaian orang. Luli dan Yu Huasen meninggalkan kabin. Ada lebih sedikit prajurit pendamping di geladak sekarang, hanya puluhan berdiri diam. Itu penuh dengan orang. Beberapa berkeliaran dan beberapa memasuki kabin yang lebih besar. Luli mengipasi kipas lipatnya dan berkeliaran seperti playboy. Dia telah menemukan ruang budidaya, ruang lelang, gudang anggur, dan rumah singgah. Ini semua dikonversi dari kabin besar, yang sangat luas. Jika bukan karena fakta bahwa kapal besi lapis terbang dengan cepat, Luli akan berpikir bahwa dia berada di kota kecil. Berdiri di geladak, menatap ke pegunungan yang bergerak mundur dan belantara tanpa batas, Luli entah bagaimana menemukan kedamaian batin yang lebih dalam. Mereka akan menghabiskan waktu di kapal besi lapis baja. Luli bisa mengetahui cara membuka peti mati Raja Naga yang berisi begitu banyak harta. Setelah Luli menjual harta karun itu, dia akan memiliki cukup kristal Suan untuk mengambil formasi teleportasi ke wilayah armor mistik. Dengan pemikiran ini, Luli menenangkan pikirannya. Dia siap untuk kembali berkultivasi setelah berdiri di geladak selama 1 jam. Pada saat itu, seorang sesepuh tiba-tiba terbang dari lantai 2 dan berdiri di depan Luli. Yu Huasen menempatkan pengawalnya. Dia lebih gugup ketika dia melirik dan mengkonfirmasi bahwa penatua itu berada di alam Noble Lord. Jangan gugup. Penatua menangkupkan tangannya, menunjuk ke sosok di lantai 2 dan berkata, Bunda Maria ingin minum dengan tuan muda ini dan mencari teman. Luli memandang ke lantai 2, dan di sana berdiri seorang wanita cantik berbaju ungu. Wanita itu tampaknya berusia 20-an dengan sosok langsing dan wajah cantik. Dia menatapnya juga, tetapi dia tampak mabuk, matanya berkabut dan pipinya merah. Dia bahkan sedikit gemetar. Untuk setiap pria rata-rata, mereka akan senang ketika ini terjadi. Betapa indahnya memiliki seorang wanita cantik yang meminta kencan di jam-jam romantis dengan ditemani bulan yang bersinar. Luli tidak tertarik sama sekali. Faktanya, dia sedikit jijik. Dia tidak ingin masalah baru muncul tiba-tiba, dan dia hanya ingin tiba di Mystic Armor City tanpa masalah. Karena itu, setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia bertanya, siapa nama keluargamu? Aku, tidak mengira aku mengenalnya. Tolong beritahu dia terima kasih tetapi aku sudah bertunangan. Penatua terkejut sedikit. Kemudian bibirnya bergetar ketika suara berdering di benak Luli, Tuan muda, tidak peduli apa nama keluarganya. Yang penting di sini adalah dia menyukaimu. Selama kau bisa menghabiskan malam dengannya dan membuat dia bahagia, Anda akan mendapatkan 5 juta Suan Crystals. Petik 2. 5 juta kristal Suan. Murid Luli dikontrak. Wajahnya tertutup syok. Dia tidak terkejut dengan 5 juta kristal Suan, tetapi oleh kenyataan bahwa seseorang ingin membelinya untuk semalam. Apa dia? Menjual tubuhnya untuk Suan Crystals. Seorang germo. Bab 306. Ini ironis, membeli 1 malam dengan Luli dengan kristal Suan. Luli tidak pernah tahu bahwa dia berpotensi menjadi mucikari di dalam dirinya. Dia tidak tersinggung, juga tidak tertarik. Wanita itu jelas mabuk dan hanya ingin seseorang mempermainkannya. Luli tidak begitu cabul. Dia tidak akan tergerak bahkan jika dia ditawari 5 miliar Suan Crystals, apalagi 5 juta. Dia dengan dingin menjawab, saya minta maaf, tetapi saya memiliki beberapa hal yang harus dilakukan.
Minta nona Anda untuk menemukan orang lain. Penatua menjadi marah. Dia menggerakkan bibirnya dan sebuah suara terdengar di benak Luli lagi, Tuan muda, nyonya muda kami sangat bergengsi, dan itu adalah hari keberuntungan Anda bahwa dia tertarik pada Anda. Apakah Anda pikir kami belum menawarkan cukup banyak? Luli menjadi marah juga setelah mendengar kata-kata itu. Dia menatap tua itu dan berkata, aku akan memberimu 20 juta suan kristal dan bisakah kamu menyuruh istrimu untuk mencuci kakiku? Merasakan permusuhan dalam kata-kata Luli, Yu Huasen berteriak dengan niat membunuh yang kuat. Apa? Apakah kamu ingin bertarung? Eskot semua memandang setelah mendengar kata-kata Yu Huasen tetapi mereka tidak bergerak lebih dekat. Tetua itu mencibir dan berkata, bagus, Pang, kamu punya nyali. Penatua terbang kembali. Luli berjalan kembali ke gubuknya tanpa menatapnya lagi. Begitu dia akan meninggalkan area geladak, wanita berpakaian ungu itu terbang ke bawah dan menghalangi jalan Luli. Luli berhenti dan menatap wanita itu dengan dingin. Penatua juga turun dan berdiri di belakang wanita itu. Wanita itu sangat mabuk dan matanya kabur. Dia menatap Luli sebentar dan tiba-tiba tertawa, berkata, adikku, kamu cukup marah dan kamu menghirup udara segar. Kamu ingin aku mencuci kakimu. Kamu punya banyak kristal suan. Jika kamu bisa beri saya 100 juta kristal suan, saya bisa melakukan itu. Petik 2. Tidak ada pertengkaran dengan orang mabuk. Luli juga sangat membencinya. Dia dengan dingin berkata, minggir, ada yang harus aku lakukan dan aku tidak ingin membuang waktu di sini bersamamu. Atau aku akan memanggil beberapa pengawal. Wanita itu memiliki bulu mata yang panjang. Dia berkedip. Dia memiliki wajah oval dan ketika dia tersenyum, dia tampak sama memesona dengan rubah. Dia memiringkan kepalanya, tersenyum dan berkata, silakan. Saya akan melihat siapa yang berani datang. Adik, saya lupa memberitahu Anda, komandan kepala kapal dagang ini adalah kakek dari pihak ibu saya. Apakah Anda pikir pengawal di sini memiliki keberanian untuk membuatku tidak senang? Petik 2. Luli terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia telah bertemu dengan seorang wanita manja dari keluarga super. Jadi wanita itu datang dari Pavilion of Delicacy. Tidak heran dia berani berperilaku kasar di kapal. Yu Huasen mengerutkan kening. Mereka baru saja naik kapal dan mereka sudah dalam kesulitan. Sungguh sial. Panglima kapal dagang harus setidaknya berada di puncak Rilem Lord Rilem. Wanita itu berstatus tinggi. Jika mereka membuatnya tidak senang, mereka mungkin akan diusir dari kapal dagang. Melihat bahwa Luli tidak menjawab, wanita berpakaian ungu itu terkikik. Dia mengulurkan tangan dan melangkah ke dada Luli, menatapnya dengan mata genit dan berkata, adikku, pergi dan minum denganku dan aku akan membiarkanmu pergi, oke? Luli melangkah mundur dan dia menjadi lebih jengkel. Dia melihat ke pengawalan di belakangnya dan berteriak, prajurit Pavilion Delicacy, ada wanita gila yang menggangguku. Apakah kamu tidak akan melakukan apa-apa? Suara Luli begitu keras sehingga bahkan Ming Yu pun khawatir dan dia keluar dari kabin mereka. Banyak orang keluar untuk menikmati pertunjukan juga. Dari kejauhan datang beberapa pendamping. Salah satu dari mereka memandangi wanita berpakaian ungu itu, menangkupkan tinjunya dan berkata dengan senyum pahit, Nonaki, silakan kembali. Panglima harus memarahi kami lagi jika Anda tidak. Sialan off. Nonaki menatap pengawalnya dan menoleh ke Luli dengan wajah dingin, adik, Anda benar-benar ingin melakukan ini. Luli mengenakan topeng mitral golem sehingga ekspresinya tidak bisa dilihat. Namun, matanya sedingin es. Dia berkata, aku tidak akan berbicara dengan orang gila yang mabuk. Kami akan berbicara ketika kamu sadar. Oke, baiklah. Petik 2. Lady Qi mencibir dan kembali ke lantai 2. Semua penonton pergi. Luli kembali ke gubuknya bersama Ming Yu dan Yu Huasen. Tutup pintunya dan kita tidak akan melihat orang lain. Luli memesan segera setelah mereka masuk. Dia hanya pergi keluar untuk berkeliling dan dia sudah menemukan dirinya dalam kesulitan. Luli tidak ingin ada masalah lagi. Dia berencana untuk berkultivasi selama beberapa bulan dan mengerjakan langkah selanjutnya setelah mereka tiba di kota Roar Surga. Ming Yu mengangguk dan mengunci pintu dari dalam. Yu Huasen memikirkannya dan bertanya, Tuan Muda, apakah menurut Anda mungkin Pavilion Kelezatan telah mengenali kita dan mereka mengirim Nyonya Qi ini untuk merasakan kita? Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang wanita begitu bebas pilih-pilih? Aku tidak tahu. Luli menggelengkan kepalanya. Melihat tindakan Lady Qi,
Luli berpikir dia sebanding dengan Nyonya Yan. Keduanya murahan. Adapun jika ada beberapa tembakan besar di balik hal ini, Luli tidak tahu. Luli memilih untuk tidak memikirkannya. Dia diam-diam duduk dan mulai mengingat fragmen kenangan iblis. Mingyu dan Yu Huasen juga mulai berkultivasi dengan mata tertutup setelah mereka yakin tidak ada yang terjadi di luar. Selama beberapa hari berikutnya, Luli telah makan dan tidur di kabin. Dia bahkan melakukan bisnisnya di pot kamar. Selain makan, tidur, dan berurusan dengan pemanggilan alam, Luli telah menghabiskan seluruh waktunya untuk mencoba memahami fragmen ingatan iblis. Yu Huasen dan Mingyu menghabiskan hari-hari mereka dengan cara yang sama. Mingyu tidak pernah meninggalkan kabin. Yu Huasen telah berkultivasi selain pergi keluar untuk mendapatkan makanan yang dimasak. Little White adalah yang paling santai. Itu hanya makan dan tidur. Luli mengatakan padanya untuk tidak berkeliaran, dan itu berperilaku sangat baik. Setengah bulan telah berlalu. Nona Qi itu tidak pernah datang lagi yang membuat pikiran Luli tenang. Jadi sepertinya Lady Qi telah bertindak kasar karena dia mabuk. Panglima tertinggi mungkin memarahinya sehingga dia tidak berani melakukan itu lagi. Akhirnya, aku berhasil. Setelah 6 hari, Luli membuka matanya dengan gembira. Dia sekarang telah memiliki pemahaman lengkap tentang fragmen memori iblis. Ada teorinya dan Luli masih membutuhkan latihan. Kabin itu terlalu kecil untuk tes dan tidak mungkin melakukannya di geladak. Jika Luli meninggalkan kapal, dia tidak bisa kembali. Hanya ada satu jalan yang tersisa untuk Luli, ruang budidaya di kapal. Ada tahap bor yang sangat besar di sana dengan formasi penghambatan sehingga orang yang berkultivasi di dalamnya tidak akan merusak kapal. Luli sangat ingin mencobanya sehingga dia hampir tidak bisa duduk diam. Dia memberitahu Yu Huasen apa yang diinginkannya dan yang terakhir pergi untuk bertanya tentang kamar itu. Setelah waktu untuk 2 dupa untuk membakar, Yu Huasen kembali. Dia telah menemukan bahwa untuk berkultivasi selama 2 jam di ruang budidaya akan menelan biaya 10.000 kristal suan sehingga akan menjadi 120.000 kristal suan untuk 1 hari. Itu benar-benar pricey. Luli mampu membayar harganya. Dia meminta Mingyu untuk memberinya 2 juta kristal suan dan pergi bersama Yu Huasen. Luli membayar suan kristal selama 2 hari di ruang budidaya. Dia memasuki kabin luas yang kosong dengan luas hampir 400 meter persegi. Cukup baginya sekarang. Wosh! Luli pertama kali merilis apparition skill dan berjalan berkeliling di ruangan itu dengan lebih dari selusin gambar klon. Kemudian Luli mencoba metode yang terkandung dalam ingatan iblis dan mengintegrasikan keterampilannya arti mendalam cermin gambar. Namun, dia telah mencoba berkali-kali tetapi dia hanya bisa menghasilkan lebih dari 10 bayangan. Tidak ada peningkatan atau kemajuan. Luli mencoba lagi dan lagi, berhenti sesekali untuk memikirkannya dan kemudian melanjutkan tesnya. Dia telah melupakan dirinya sendiri dan terkejut oleh pelayan setelah 2 hari. Waktu telah habis. Pramugara berkata dengan wajah poker. Luli tidak pergi. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya harus berkultivasi selama 10 hari lagi. Itu seharusnya 1-2 juta suan kristal, kan? Sini. Maaf. Pramugara menggelengkan kepalanya dan berkata, ruang budidaya sudah dipesan, jadi Anda tidak bisa berkultivasi di sini lagi. Luli baru saja berkultivasi selama 2 hari. Dia baru saja menyentuh permukaan, tetapi dia tidak bisa melanjutkan pada saat kritis ini. Dia berhenti dan bertanya, apakah ada ruang budidaya lain? Saya akan memberi Anda lebih banyak. Tidak, sebelum pelayan itu bisa mengatakan apa-apa, suara indah seorang wanita datang dari luar. Kemudian sosok ungu muncul. Dia bersandar di pintu, menatap Luli dan berkata sambil tersenyum, ada satu ruang kultivasi sebesar ini. Saya telah memesannya selama sebulan. Adik laki-laki, jika Anda ingin berkultivasi, minum dengan saya dan saya akan membiarkan Anda menggunakannya secara gratis. Bagaimana? Ini bagus. Petik 2. Bab 307. Sejujurnya, Nyonya Qi ini sangat menawan. Meskipun dia tidak secantik Bai Qiuxue, selucu Bai Xias Huang, atau setua Madam Yan, dia memikat dengan caranya sendiri. Dia memiliki bulu mata yang panjang dan kaki yang panjang. Wajahnya adalah wajah klasik seorang Vixen. Matanya penuh keinginan kuat dan senyumnya sangat memikat. Gaun ungunya dilubangi di banyak tempat sehingga pahanya dan perutnya yang rata terungkap. Gaun itu berpotongan rendah dan belahan dadanya tersedia samar-samar,
mengundang orang-orang untuk memikirkan seberapa berkembangnya area dadanya. Dia telah memesan ruang kultivasi sebagai pembalasan untuk Luli. Dia tidak menggunakan kekerasan kasar, sebagai gantinya, dia memilih untuk menghadapinya dengan cara yang tidak adil, dengan cara yang Luli tidak bisa lakukan apa-apa kecuali dia berhenti berkultivasi bersama. Luli menatap Lady Qi di pintu dan berkata dengan suara yang dalam, hanya satu minuman dan kemudian aku bisa berkultivasi secara gratis. Lady Qi memiringkan kepalanya dan berkata setelah beberapa pemikiran, satu minuman untuk satu hari. Jika Anda memiliki 3 minuman, Anda dapat mengolah selama 3 hari. Kemudian, jika Anda ingin terus menggunakan ruangan, Anda dapat minum dengan saya lagi. Petik 2. Hanya minum. Tidak ada yang lain. Luli masih khawatir. Lady Qi terkikik. Dia memutar matanya ke arah Luli dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku sangat horny? Hanya minum. Baik, Luli mengangguk dan berjalan keluar. Karena Nona Qi ini adalah cucu dari Panglima Kapal Dagang, dia tidak akan melakukan hal yang dianggap remeh, bukan? Kalau tidak, dia mungkin sudah melakukannya. Lady Qi meninggalkan ruang budidaya dengan Luli mengikutinya. Luli melihat Yu Huasen menunggu di luar dan berkata dengan suara yang dalam, tunggu di sini. Aku akan kembali nanti. Aku hanya minum-minum dengan Lady Qi. Yu Huasen menjawab, tentu, Tuan Muda, saya akan menunggu Anda di sini. Sebenarnya, Luli dan Yu Huasen telah berbicara untuk kepentingan Lady Qi. Mereka memberitahunya bahwa jika dia melakukan sesuatu dengan gegabah, Yu Huasen akan naik dan mengeluarkan Luli. Ayo pergi. Lady Qi melihat ke belakang dan tersenyum. Dia menendang mundur dengan satu kaki dan terbang. Luli mengambil keputusan dan terbang ke lantai 2 juga. Lantai kedua lebih kecil dari lantai pertama dengan kabin yang lebih sedikit, tetapi setiap kabin lebih besar dari yang ada di lantai pertama. Harga di sini 2 kali lipat. Tentu saja lebih nyaman. Luli melihat sekeliling dan melihat banyak pelayan berjalan berkeliling dengan makanan enak. Lady Qi berjalan di depan Luli, mengayunkan pantatnya yang montok. Dia akan berbalik dan tersenyum pada Luli dengan cara yang mempesona setiap saat. Luli merasa dia berjalan di hutan belantara sambil mengikuti Vixen ini. Pintu kabin tiba-tiba terbuka ketika mereka berjalan melewati seorang ibu muda yang cantik keluar. Ketika dia melihat Lady Qi, dia tersenyum lebar, mengulurkan tangan untuk memeluknya dan berkata, Kiki, aku sangat merindukanmu. Senyum di wajah Lady Qi membeku. Dia menyapu menendang tuan muda, menabraknya ke dalam kabin dan dengan marah berkata, tersesat. Aku akan menghancurkanmu jika kamu berani menunjukkan wajahmu di depanku lagi, kamu tidak ada gunanya. Luli berhenti, mengerutkan kening dan merasa jijik. Dia hampir ingin kembali turun. Menilai dari apa yang mereka katakan, Luli bisa mengatakan bahwa itu Lady Qi ini benar-benar murahan dan dia memiliki beberapa urusan dengan tuan muda. Mereka intim sekali. Dia sepertinya mengeluh bahwa dia tidak cukup baik. Semua orang bisa tidur dengannya, sungguh perempuan. Luli adalah pria pendiam di bawah pengaruh Luling. Dia menolak ketika Yu Huasen mengatakan mereka bisa pergi ke rumah singgah. Nona Qi melihat bahwa Luli berhenti. Dia tersenyum dan berkata, ayolah, adik, apakah Anda masih ingin berkultivasi? Luli memaksakan ketidaknyamanan itu dan mengikutinya dengan wajah dingin ke kabin. Dekorasi di dalamnya mewah. Ada 2 meja emas dengan beragam makanan enak. Ada 2 pelayan di lutut mereka. Lady Qi dengan santai berjalan dan duduk di belakang meja emas. Dia melihat Luli ragu-ragu di pintu. Dia tertawa dan berkata, apa? Apakah kamu takut? Apakah kamu takut aku akan membiusmu? Tenangkan pikiranmu. Aku Jiang Qiling, dan aku belum pada tingkat itu. Aku hanya ingin menaklukkan laki-laki, terutama seseorang yang liar seperti Anda. Petik 2. Taklukkan pria. Luli ingin menyentuh hidungnya karena malu, hanya untuk menyadari bahwa dia memakai topeng mitral golem. Ada banyak wanita kuat di dunia, seperti Ghost Snake Granny dan Madame Yan, yang sedang berkata, sebagian besar prajurit yang kuat adalah laki-laki. Dunia mendengarkan para pejuang yang kuat. Pria mendominasi dunia ini dan wanita biasanya berada di urutan kedua. Karena itu, dalam banyak kasus, laki-laki menaklukkan perempuan, bukan sebaliknya. Luli merasa tidak nyaman dengan kata-kata Lady Qi. Karena dia ada di sini, dia mungkin juga minum. Dia mengambil keputusan dan berjalan, lalu duduk di belakangnya di balik meja emas.
Kedua pelayan menuangkan masing-masing piala cairan berwarna merah darah. Luli melihatnya dan bertanya, ini anggur. Iya nih. Jiang Qiling bersandar di meja emas, tersenyum lembut dan menjawab, ini disebut Bloody Rose. Ini cukup kuat. Jika Anda tidak menggunakan Swan Energy untuk mengeluarkan anggur, Anda tidak bisa minum lebih dari 10. Bahkan jika Anda adalah peminum terbaik. Petik 2. Orang itu aneh, begitu pula anggurnya. Luli bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu cara minum dengan topengnya. Jika dia melepasnya, identitasnya mungkin terungkap. Melihat bahwa Luli mengambil piala itu tanpa meminumnya, Jiang Qiling berkata sambil mencibir, lepaskan topeng lusuhmu. Topeng golem mitralmu ini tidak cukup baik. Biasanya, murid keluarga besar semua akan mengolah keterampilan melingkar dan kami bisa melihatmu dengan mudah. Aku bisa melihat wajahmu yang sebenarnya, sepotong kue. Petik 2. Luli tertegun. Kamu benar-benar bisa. Jiang Qiling mengangguk. Dia mengeluarkan kuas dan beberapa kertas dari cincinnya dan menggambar di atas kertas. Pada waktu untuk membakar satu dupa, dia telah melukis seorang pria. Luli melihat sekali dan dia gemetaran. Jiang Qiling adalah pelukis yang baik. Potretnya sangat hidup. Dia telah menggambar Lu yang sedang menatap ke kejauhan di geladak. Meskipun itu hanya satu sisi Luli, itu jelas, sangat nyata dalam kehidupan. Bahkan roh Luli disajikan. Jiang Qiling menyingkirkan pena kuasnya, mengangkat bahu dan bertanya, jadi, kamu percaya padaku sekarang? Luli mengangguk. Dia memandangi dua pelayan yang dikirim oleh Jiang Qiling. Pada saat itu, dia menutup pintu kabin. Luli melepas topengnya, mengambil piala dan bersulang untuk Jiang Qiling. Ini yang pertama. Luli mengosongkan piala itu. Dia merasakan anggur yang manis, sangat lezat. Dia mengangguk pada dirinya sendiri, berpikir bahwa anggur ini tidak terlalu kuat. Menjangkau, dia ingin menuangkan satu sama lain. Namun, tepat pada saat itu, dia merasakan sensasi hangat menyebar dari perutnya ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seperti terbakar dan wajahnya langsung memerah. Dia merasa pusing dan dia tidak bisa duduk diam. Anggur ini sangat kuat. Luli meraih meja emas untuk menstabilkan dirinya. Dia mengucapkan beberapa kata dengan susah payah. Dia hanya berpikir bahwa anggur itu begitu-begitu dan dia tidak berharap itu benar-benar sekuat ini. Ha, ha, ha. Jiang Qiling terkikik dari telinga ke telinga. Dadanya bergerak naik dan turun, sangat menyenangkan bagi mata. Dia menyesap anggur sebelum berkata, ini kuat, ya. Jangan mabuk. Bagaimana jika ketika kamu bangun, kamu menemukan bahwa kamu telah kehilangan keperawananmu? Jangan memaksakan dirimu jika kamu tidak bisa memegang minuman keras ini. Bagaimana kalau kamu mencuci kakiku? Aku akan membiarkan kamu berkultivasi selama 3 hari gratis setiap kali kamu mencuci kakiku. Petik 2. Bab 308. Ada pemahaman umum tentang minum. Memaksa alkohol keluar menggunakan Swan Energy akan dianggap sebagai perilaku tidak sopan. Oleh karena itu, para pejuang biasanya tidak akan memaksa anggur keluar menggunakan Swan Energy atau mereka hanya tidak minum. Luli tidak akan membiarkan dirinya melakukan hal seperti itu. Entah dia pergi atau dia harus mencuci kaki Jiang Qiling. Mencuci kaki. Luli merasa lebih mudah menerima pembunuhan daripada membasuh kaki wanita, bahkan kaki wanita murahan. Dia enggan pergi ketika dia baru saja menyelesaikan satu piala yang hanya berarti 1 hari kultivasi gratis. Dia memikirkannya, mengambil keputusan, mengambil piala itu dan menyelesaikannya. Dia tidak percaya bahwa dia akan runtuh. Selama dia tidak, dia bisa melompat turun ke lantai 2 kapan saja dan Yu Huasen bisa membawanya kembali. Tanpa jeda, dia mengambil yang lain, menyelesaikannya dan melanjutkan. Pada waktunya untuk beberapa kedipan, Luli telah meminum 5 gelas, dan dia menghabiskan semuanya dengan sangat cepat. Dia ingin minum sebanyak mungkin sebelum dia sepenuhnya mabuk dan kemudian dia bisa melompat turun. Jiang Qiling sangat ketakutan. Dia tidak berbohong. The Bloody Rose adalah salah satu anggur terkuat di Central Plains. Peminum paling mampu yang pernah dilihat Jiang Qiling hanya bisa minum 9 gelas. Luli sepertinya bukan seseorang yang bisa memegang minuman kerasnya. Sekarang, dia benar-benar selesai 6 dan dia belum pingsan. Bang! Luli ingin menuangkan yang lain tetapi dia tidak bisa mengendalikan anggota tubuhnya. Gelas anggur itu pecah di atas meja emas. Wajah Luli merah, leher dan seluruh tubuhnya juga merah.
Dia berusaha keras untuk membuka matanya tetapi gagal. Dia bernapas berat. Dia menggerakkan bibirnya, menunjuk ke toples anggur dan berkata, "Anggur, beri aku 10 lagi." Jiang Qiling tidak bergerak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pria kecil, kamu tidak bisa minum lagi. Kamu mabuk." "Anggur." Suara Luli tiba-tiba menjadi dingin. Sulit untuk menolaknya. Dia berhasil membuka matanya yang dipenuhi garis-garis darah dan niat membunuh. Ki dan energinya dilepaskan. Jiang Qiling merasa bahwa ini bukan pria muda yang duduk di depannya, tetapi binatang buas yang kuat. "Baik, kamu tidak harus jahat. Biarkan aku melihat berapa banyak lagi yang bisa kamu ambil." Jiang Qiling cemberut. Dia berdiri untuk mengambil 10 gelas dan mengisinya. Kemudian dia berkata dengan mencibir, "Jika kamu bisa menyelesaikan semuanya, aku akan membiarkan kamu berkultivasi selama 20 hari secara gratis." Ho, ho, Luli terengah-engah. Dia menutup matanya, menundukkan kepalanya dan ekspresinya terlihat agak sengit. Dia masih bisa duduk karena tekadnya. Seberapa mengerikan kekuatan kemauannya. Setan itu menyerang jiwanya selama 3 hari 3 malam, hampir menghancurkannya dalam proses itu. 3 hari dan malam itu seperti hari-hari di neraka. Dia selamat dari kengerian itu, jadi bagaimana mungkin beberapa alkohol membuat sarafnya tegang. "Tunggu, aku tidak bisa kalah sekarang. Aku harus minum semuanya." Pikiran seperti ini muncul di benak Luli. Kekuatan tekadnya yang kuat melawan kantuk yang datang dari jiwa ini. Tangannya gemetaran ketika dia meraih piala secepat kilat dan menuangkan anggur ke mulutnya. Cepat, akurat, dan kuat. Orang mabuk biasanya tidak bisa mengendalikan tubuh mereka karena mereka mati rasa. Mereka akan melambat juga. Luli telah mengejutkan Jiang Qiling lagi dengan bagaimana dia menyelesaikan piala begitu cepat dan akurat. Kemudian kejutan itu berlanjut. Luli tiba-tiba membuka matanya setelah beristirahat. Dia meraih piala lain dan menyelesaikannya. Kali ini, dia tidak beristirahat sebelum minum piala lain. Kemudian dia bersandar di dinding di belakangnya karena dia tidak bisa bertahan lagi. 9 gelas. Luli telah menyelesaikan 9 piala. Ini adalah yang terbaik yang pernah dilihat Jiang Qiling. Juga, bahkan jika Luli bersandar di dinding, dia belum roboh. Otot-otot di wajahnya berkedut. Dia berjuang untuk duduk. Luli tidak mencoba mengeluarkan alkohol menggunakan suan energi. Jiang Qiling yakin akan hal itu. Luli menjadi sedikit mabuk begitu dia selesai piala pertama, yang merupakan indikasi bahwa Luli bukan peminum yang mampu. Namun, dia telah mengambil 9 piala Bloody Rose. Jiang Qiling tidak mengerti mengapa Luli tidak pingsan setelah minum banyak anggur. Roar! Luli mengeluarkan suara teredam seperti binatang buas. Dia tiba-tiba duduk dan membuka matanya lagi. Kali ini, ada lebih banyak bercak darah di matanya, yang membuatnya tampak lebih menakutkan. Ekspresinya bengkok. Dia tampak seperti binatang buas yang terluka. Dia tiba-tiba mengambil 2 gelas dan menuangkan anggur. 2, 4, 6, 7. Itu 16 piala. Luli telah minum 16 gelas anggur. Dia tersenyum dan berkata, "Nona Qi, kamu bilang 20 hari. Jangan menyangkal. Selamat tinggal." Luli meraba-raba meja untuk mengambil topeng mitral golem dan mengenakannya kembali. Menggunakan meja emas sebagai pendukung, dia berdiri. Dia tersandung keluar dan bahkan menabrak pintu. Dia berusaha keras untuk membuka pintu. Dia berjalan ke pagar di luar dan kemudian, dia jatuh ke lantai pertama. Yu Huasen bergegas, membawa Luli ke atas dan kembali ke kabin mereka. Jiang Qiling tidak meninggalkan gubuknya. Dia tidak keluar untuk melihat apakah Luli akan pingsan. Dia duduk di kabin selama beberapa saat sebelum dia menenangkan diri dari guncangan yang tidak berarti. Pada akhirnya, dia berkata, "Tekad yang kuat seperti itu, aneh. Bahkan prajurit seperti kakeknya yang berada di puncak Realm Lord Nobem tidak bisa mentolerir 16 gelas Bloody Rose tanpa menggunakan suan energi untuk mengeluarkan alkohol. Luli bahkan bisa berbicara dengannya setelah ini. Dia bahkan mengenakan topeng sendiri dan menemukan pintu kabin. Aku diberitahu bahwa ketika seorang pria cukup kuat dalam wasiatnya, dia dapat melawan efek alkohol dan tetap sadar." Jiang Qiling teringat beberapa kata yang diceritakan kepadanya oleh seorang pejuang yang kuat. Dia tidak yakin, tapi sekarang dia yakin. Dia adalah seorang peminum selama 5 tahun dan ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti ini. Dia benar-benar kuda jantan. Menarik, menarik.
Jiang Qiling memikirkan saat pertama kali melihat Lu Li di geladak. Lu Li masih muda dan dia bertindak seperti playboy, tetapi Jiang Qiling telah melihat begitu banyak pria sehingga dia bisa melihat penyamarannya sekaligus. Lu Li telah melalui begitu banyak penderitaan dan mengalami begitu banyak hal dan membunuh begitu banyak orang. Dia pernah menjadi pemilik pulau dan dia mengendalikan banyak prajurit. Pada akhirnya, ia bahkan bisa menjadi penguasa Danau Pulau Seribu atau bahkan pemimpin Gurun Utara. Seperti apa banyak hubungannya dengan pengalaman masa lalu. Temperamen seseorang akan berubah seiring dengan perubahan status dan identitas, tetapi kualitas terdalam tidak dapat disembunyikan. Jiang Qiling bisa langsung tahu bahwa Lu Li adalah kuda liar yang menarik, tapi dia terbukti lebih menarik daripada yang dia bayangkan. Menarik, menarik. Jiang Qiling bergumam sambil minum. Dia akan tertawa dan kemudian menangis diam. Rambutnya berantakan dan begitu pula bajunya. Dia tampak seperti wanita gila. Bab 309. Lu Li tidur selama sehari semalam. Ketika dia bangun, dia mengistirahatkan perutnya yang sakit selama 4 jam sebelum dia benar-benar pulih. Dia sangat mabuk sehingga dia hampir pingsan tetapi dia ingat dia minum 16 gelas dan bahwa Jiang Qiling berjanji dia akan mengizinkannya berkultivasi selama 20 hari secara gratis. Setelah memasukkan beberapa barang ke perutnya, Lu Li langsung pergi ke ruang budidaya. Pramugara telah menerima pesanan dari Jiang Qiling sehingga dia segera membiarkan Lu Li masuk. Lu Li berkultivasi tertutup. Dia sekarang mengerti ingatan iblis dan apa yang tidak dia miliki adalah latihan. Dia berkultivasi di sini selama 2 hari sebelumnya ketika dia menyentuh permukaan skill. Itu seperti seorang master meminjam tubuh untuk melakukan gerakan pedang yang kuat. Sekarang, pemilik tubuh tidak harus memahami semua maksud pedang. Dia hanya perlu menyalin setiap gerakan sampai dia bisa melakukan set lengkap. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lu Li memiliki memori lengkap iblis melepaskan keterampilan dan dia telah menghafal setiap gerakannya. Secara teoritis, seharusnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah adalah masalah terbesar dalam dirinya sendiri. Lu Li telah berkultivasi tertutup selama 15 hari. Dia telah menghabiskan seluruh waktunya di sini, termasuk ketika dia harus makan, tidur atau berurusan dengan panggilan alam. Dia telah kehabisan kemampuannya tetapi dia tidak bisa melepaskan keterampilan. Dia masih bisa hanya menghasilkan lebih dari 10 bayangan klone. Dia bersandar di sudut ruangan, mengunyah makanan siap saji, minum air dingin, mengerutkan kening dan terus berpikir. Di mana saya salah? Bisakah saya melepaskan keterampilan tanpa memahami arti mendalam mirror image? Lu Li bergumam. Dia pasti mengikuti jalan yang salah karena dia membuat 0 kemajuan setelah sekian lama. Jika dia terus seperti ini, dia akan mandek seumur hidupnya. Arah lain. Mata Lu Li berbinar. Dia dengan cepat menghabiskan makanan di tangannya dan duduk dengan kaki disilangkan setelah beberapa pemikiran. Dia ingin mencoba cara baru. Dia berencana untuk menambahkan jumlah bayangan cloning terlebih dahulu. Mengandalkan keterampilan penampilan sudah bisa memberinya lebih dari 100 bayangan cloning ketika keterampilan berada pada kondisi paling kuat. Ini adalah tujuan pertama yang ingin dicapai Lu Li. 5 hari kemudian, dengan tatapan, Lu Li menghasilkan bayangan klon, 1, 2, 4 dan 100 pada akhirnya. 100 Lu Li berlarian di ruang budidaya. Ada begitu banyak dari mereka yang benar-benar tidak menyenangkan bagi mata dan tidak ada yang mengatakan yang benar dan dikloning. Yang telah dibilang, apa yang tidak bisa dilakukan oleh mata telanjang bisa dilakukan dengan kekuatan psikis. Bayangan klon itu bergerak di sekitar dengan Lu Li, tidak seperti apa yang telah dilakukan iblis yang bisa membiarkan bayangan berlari ke semua arah ke langit dan ke tanah. 5 hari dan Lu Li sudah berlatih penampilan Suan skill-nya hampir dengan sempurna. Pada tahap yang paling kuat, skill itu hanya bisa memberikan lebih dari 100 bayangan dan sekarang sudah ada 100 Lu Li. Dia benar-benar dekat dengan kondisi tertinggi. Lu Li telah mencoba untuk melatih keterampilan ini selama beberapa waktu sebelumnya, tetapi hanya ada lebih dari 10 bayangan. Sekarang, dalam 3 hari, Lu Li bisa menghasilkan 100. Ini bukan karena pikiran Lu Li menajam. Ini adalah perbuatan iblis. Setelah iblis itu mencuri keterampilan dari jiwa Lu Li, ia mencoba berlatih dengan pemahamannya sendiri dan berhasil menghasilkan lebih dari 60 bayangan. Dalam fragmen memori iblis, ada cara untuk meningkatkan jumlah bayangan. Lu Li berlatih sesuai dengan ingatan iblis itu, jadi tidak mengejutkan kalau dia bisa membuat kemajuan yang mencengangkan.
Oke bagus. Bayangan berangsur-angsur menghilang. Lu Li sangat puas. Setidaknya dia telah membuat beberapa prestasi dalam 20 hari budidaya pintu tertutup. Dia bisa menghasilkan 100 bayangan dan apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah menggabungkan keterampilan dengan mirror image untuk membuat bayangan klonnya lebih nyata sehingga bahkan para prajurit Noble Lord Realm tidak bisa membedakan mana yang mana. Pada saat itu, dia juga bisa mengendalikan bayangannya untuk terbang ke semua arah. Aku bisa menguasainya cepat atau lambat selama aku membuat kemajuan. Lu Li mengepalkan tangannya, duduk di sudut dan mengambil makanan untuk dimakan setelah melepas topengnya sedikit. Dia begitu fokus pada kultivasi sehingga dia lupa sudah 20 hari. Berderit, berderit. Pintu kabin tiba-tiba didorong terbuka. Pelayan itu berjalan masuk dan dengan acuh tak acuh berkata, "Tuan muda, waktu Anda di sini sudah habis." Sangat. Lu Li masih mengunyah makanan di sudut ruangan. Dia mengangkat kepalanya ke pelayan, lalu berbalik ke pintu kabin. Ada seorang gadis cantik di sana seperti yang dia harapkan. Jiang Qiling ada di sini, bersandar di pintu. Dia terkejut melihat Lu Li berjongkok di sudut, mengunyah makanan dengan rambut acak-acakan dan jubahnya compang camping, seperti pengemis. Dia telah melihat orang-orang pekerja keras dalam hidupnya, tetapi tidak banyak yang gila seperti Lu Li. Dia tampaknya bukan seseorang yang miskin dan dia pasti berasal dari keluarga yang baik karena dia memiliki 2 prajurit Realm Lord Realm yang bekerja untuknya. Lalu bagaimana dia bisa berkultivasi dengan rajin? Saya akan pergi sekarang. Petik 2. Lu Li menghabiskan makanan di tangannya, meluruskan topengnya dan berdiri. Jiang Qiling dan pelayan itu juga keluar. Begitu Lu Li keluar, Jiang Qiling menutupi hidungnya dan berkata, "Pria kecil, kau bau." Hahaha. Lu Li tertawa dan dengan santai berkata, "Pria seharusnya memiliki selera jantan. Itu membuatku lebih seperti pria, bukan?" Lu Li melangkah ke gudang anggur di mana ada kamar mandi. Dia mandi dan mengenakan jubah bersih dan berjalan keluar dengan perasaan cukup nyaman. Jiang Qiling sedang menunggunya di luar. Dia mengenakan gaun merah hari ini, tidak terbuka tapi kencang, menonjolkan tubuhnya yang melengkung dan menawan. Dia mengenakan warna yang cantik di bibirnya, merah seperti api. Kulit putihnya dan wajahnya yang mempesona itu cukup mengejutkan mata, memukau indera. Banyak pria di geladak memandang ke arah Jiang Qiling dengan dan keinginan yang tidak tertutup. Jiang Qiling mengabaikan mereka semua dan mempertahankan senyumnya yang menggoda. Melihat Lu Li, dia berkata, "Pria kecil, apakah kamu ingin berkultivasi gratis lagi?" "Oh, aku lupa memberitahumu. Aku telah memesan ruang budidaya besar selama setahun." "Ha. Lu Li memutar matanya. Panglima kapal dagang itu adalah kakek Jiang Qiling. Apakah ada perbedaan dalam pemesanan atau tidak pemesanan untuknya? Lu Li menyisir rambutnya yang basah dan bertanya, "Kamu mau minum lagi?" "Oke, aku peminum yang cakap. Juga, jangan panggil aku pria kecil. Itu bukan nama yang cantik. Kamu bisa memanggilku Tuan Muda Li." "Tuan Muda Li." Jiang Qiling memiringkan kepalanya dan tersenyum lagi. Dia mengangkat bahunya dan berkata, "Datanglah denganku. Kami tidak akan minum hari ini. Tentu saja, aku tidak akan pernah mendorongmu ke sesuatu yang tidak kamu sukai. Tenangkan pikiranmu." "Baiklah." Lu Li mengangguk dan mengikuti Jiang Qiling ke lantai 2 ke gubuknya. Lagi-lagi ada makanan yang sangat enak di sini dan Bloody Rose. 2 pelayan sedang menunggu di meja seperti terakhir kali. Lu Li melambaikan tangannya untuk membiarkan kedua pelayan pergi, lalu dia melepas topengnya. Tanpa mengucapkan kata-kata sopan, dia mengambil makanan dan menyerangnya. Dia bertingkah cukup di rumah. Dia telah makan makanan siap selama berhari-hari dan dia tidak akan berpura-pura tidak tergerak oleh begitu banyak makanan lezat di depannya. Jiang Qiling duduk di depannya dengan tangannya di bawah dagunya. Dia tersenyum dan menatap Lu Li melahap makanan dan anggur tanpa mengatakan apa-apa. Lu Li tidak memperhatikan Jiang Qiling. Dia menyeka tangannya setelah dia makan dan minum sesuka hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Jiang Qiling, "Aku kenyang, Nyonya Qi. Bawalah apapun yang ingin kau lakukan. Aku hanya menjual bakatku dan bukan tubuhku. Itulah intinya." "Ha. Jiang Qiling mengedipkan matanya dan dia tersenyum lebar, begitu mengundang. Bibirnya yang merah menyala melengkung ketika dia tersenyum, dan dia berkata dengan lembut, "Bagaimana jika aku hanya menginginkan tubuhmu? Apakah kamu akan melakukannya atau tidak, Tuan Muda Lu?"
Tuan Muda Lu. Luli menyipitkan matanya. Sekilas kedinginan dan niat membunuh muncul. Jiang Qiling, tahu siapa dia? Bab 310. Mengetahui dia harus dipanggil Tuan Muda Lu berarti dua hal. Pertama, dia mungkin tahu bahwa dia adalah murid keluarga Lu dan semua yang terjadi di kota Dan. Kedua, dia mungkin hanya memiliki pengetahuan tentang kejadian di kota Dan, tetapi bukan fakta bahwa dia berasal dari keluarga Lu. Luli dengan cepat berpikir. Dia memutuskan untuk merasakannya dengan kata-kata. Dia mendorong niat membunuh, menyipitkan mata dan berkata, Tuan Muda apa Lu? Aku Tuan Muda Li. Ha, ha, ha. Jiang Qiling terkikik dari telinga ke telinga. Ketika dia tertawa, dia tampak seperti kupu-kupu yang menari dengan 1000 pesona dan keajaiban. Dia tertawa sebentar sebelum berkata, Tuan Muda Luli, saya dari Paviliun Kelesatan. Kami mengendalikan seluruh sisi utara dataran tengah. Saya tidak berpikir ada orang yang bisa luput dari penyelidikan saya jika saya mengatur pikiranku tertuju padanya. Aku penasaran, apakah kamu tidak membawa peti mati itu ke gunung sihir jahat? Bagaimana kamu bisa keluar? Petik 2. Itu tidak terlalu buruk. Luli merasa lega. Jiang Qiling hanya tahu tentang kota Dan peristiwa gunung sihir yang jahat, tetapi bukan identitas murid keluarga Lunya. Dia tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan untuk sementara waktu. Setelah beberapa waktu, dia menghindari menjawab pertanyaan secara langsung dan berkata, saya tidak ingin memberi tahu Anda. Semua orang berhak atas rahasia. Tentu, aku tidak akan memaksamu. Jiang Qiling mengambil piala Bloody Rose dan menyesapnya. Bibirnya yang kemerahan dinodai anggur, membuatnya lebih memesona dari biasanya. Dia tiba-tiba tertawa lagi dan menghibur Luli, tenang, aku tidak akan memberitahu siapapun. Luli dengan santai melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah. Aku tidak keberatan kamu mengatakan pada orang lain. Kamu tidak keberatan. Jiang Qiling berkedip. Seperti rubah, dia berkata dengan cara yang licik, apakah kamu tidak takut ada orang yang merindukan harta di peti mati? Bagaimana jika seseorang bertanya kepada kamu bagaimana kamu keluar dari gunung jahat sihir? Bagaimana jika beberapa prajurit yang kuat datang setelah kamu? Luli menuang teh untuk dirinya sendiri, menyeruput sedikit dan perlahan berkata, apakah kamu ingin aku takut? Atau tidak? Atau kamu berharap aku akan takut? Mungkin kamu pikir kamu memiliki sesuatu untuk menahanku. Apakah kamu mengancam saya? Jiang Qiling, ini tidak menyenangkan. Jangan biarkan saya berpikir sedikit tentang Anda. Saya telah selamat dari banyak bencana dan saya telah membunuh banyak orang. Tentu saja, saya dikejar dalam banyak kesempatan juga. Apalagi saya takut kalau aku tidak takut mati. Petik 2. Suara Luli lembut, tidak emosional sama sekali. Namun demikian, ada beberapa kekuatan sihir di dalamnya yang membuat kata-katanya meyakinkan. Melihat wajah Luli yang memiliki fitur bagus, matanya memancarkan kepercayaan diri, Jiang Qiling berhenti tersenyum. Dia merasa malu pada dirinya sendiri. Ketika dia mendapatkan informasi tentang Luli, dia senang dan dia berpikir untuk menggunakannya untuk melawannya. Seperti yang dia katakan, dia suka menaklukkan pria. Melihat satu lelaki angkuh demi satu melemparkan dirinya di kakinya memberinya perasaan puas. Atau, ini adalah satu-satunya cara dia bisa menemukan minat dalam hidup untuk mati rasa sendiri. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa dia tercela. Luli hanya 16 tahun, lebih muda 5 tahun dari dia. Pemuda ini telah melalui banyak hal. Dia memiliki 2 pejuang kerajaan Noble Lord yang bekerja untuknya. Bagi orang lain, itu berarti kesombongan dan kecerobohan, makan, minum, dan bersenang-senang setiap hari, main mata dengan gadis-gadis dan kesenangan dalam hidup. Tapi bukan Luli. Dia menghabiskan 20 hari di ruang kultivasi sendiri tanpa pergi sekalipun. Siapa yang akan percaya bahwa Luli memiliki begitu banyak harta dan kristal Suan dan 2 pejuang Rilem Lord Rilem bersamanya dengan menilai dari cara dia makan makanan di sudut ruangan. Jiang Qiling berpikir dia adalah gadis cantik dan dia mampu menggerakkan banyak pria, membuat mereka memiliki hasrat dan untuknya. Sekali lagi, bukan Luli. Dia memilih untuk minum 16 gelas Bloody Rose hanya untuk menghindari buku jari di bawahnya. Dia berjalan keluar dari podoknya dengan mengandalkan kemauan yang kuat dan jatuh ke lantai pertama. Dia tahu bahwa Luli menyukai gadis-gadis cantik. Gaunnya hari ini membuat mata Luli bersinar. Kecantikannya dihargai oleh Luli. Tapi, itu dia.
Hanya itu yang ada. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa untuk sementara waktu. Tiba-tiba, dia kehilangan minat. Dia memang ingin menaklukkan Luli, tetapi dia merasa di bawahnya. Pria yang sombong dan terhormat ini tidak akan menyerah padanya. Bagaimana dia bisa menyerah pada seorang gadis murahan, meletakkan kehormatan dan harga dirinya, jika dia bahkan tidak takut mati. Cahaya di wajahnya mereda. Dia mengangkat kepalanya dengan lemah dan berkata kepada Luli, "Saya minta maaf. Saya minta maaf atas perilaku saya, Tuan Muda Lu. Mulai sekarang, Anda selalu dapat berkultivasi secara gratis sebagai cara untuk membayar Anda kembali. Saya tidak akan mengganggumu lagi." Petik 2. Luli terkejut melihat perubahan mendadak dalam sikap Jiang Qiling dan mendengarnya meminta maaf. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap mata Jiang Qiling tetapi yang terakhir menghindari pandangannya. Dia menundukkan kepalanya, seperti anak kecil yang mengakui kesalahan, dan tidak tahu harus berbuat apa. Luli menghela nafas. Alih-alih pergi, dia minum teh dan berkata, "Saya bisa mengatakan bahwa Anda pernah menjadi gadis yang baik. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda yang membuat Anda seperti ini. Saya ingin mengatakan, jika Anda tidak menghargai dirimu sendiri, maka tidak ada orang lain di dunia ini yang akan mencintaimu. Apa yang dilakukan tidak dapat diurungkan. Jika kamu tidak bisa melepaskannya, kamu bisa bunuh diri. Dengan cara ini, kamu akan bebas. Jika Anda tidak ingin bunuh diri, atau Anda tidak memiliki keberanian, maka biarkan saja. Hidup harus terus berjalan. Anda dapat hidup dalam kesakitan atau dalam kebahagiaan. Mengapa Anda membuat diri Anda begitu sengsara? Alkohol dapat membuat Anda lulus suatu malam. Bisakah itu membantu Anda seumur hidup? Terus dan Anda akan melihat dunia masih merupakan tempat yang indah. Petik 2. Kata-kata Luli langsung dan intens seolah-olah dia bisa melihat Jiang Qiling sampai selesai. Jiang Qiling gemetar. Lalu dia meneteskan air mata, diam-diam. Air mata jatuh dari dagunya ke tanah, membuat suara yang jelas. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, masih menangis, dan berkata, "Biarkan saja. Bagaimana? Dia meninggal dan ayahku melakukan itu. Dia adalah orang yang tepat untukku. Dia didorong mati oleh ayahku. Dia melompat dari sebuah tebing tetapi dia meninggal dengan penyesalan yang kekal. Kamu ingin aku pindah? Kamu katakan padaku caranya." Petik 2. Berpikir begitu, Luli menghela nafas. Benar-benar ada kisah yang menyedihkan dalam hidupnya. Dia telah melukai dirinya sendiri untuk kembali pada ayahnya dan menghukum dirinya sendiri, menebus kematian orang yang dicintainya. Atau, dia hanya mati rasa sehingga dia tidak merasa sakit lagi. Wanita yang sangat miskin. Ada terlalu banyak jiwa yang menderita di dunia. Setiap detik setiap menit, ada orang-orang sekarat, keluarga berantakan dan tragedi kehilangan orang-orang muda yang dicintai. Orang tua Luli berada di bawah Ichi Abyss dan saudara perempuannya berada di Qian Plains. Apakah dia hidup dengan nyaman? Dia tidak bisa mengurus begitu banyak hal dan dia tidak punya waktu untuk membantu Jiang Qiling untuk melanjutkan. Wanita ini terlalu berbahaya. Luli tidak ingin melakukan banyak hal dengannya. Jadi dia pergi. Dia mengenakan topengnya kembali, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya dan dia pergi. Ketika dia membuka pintu kabin, dia mendapati dia tidak tega meninggalkan Jiang Qiling seperti ini. Dia berbalik dan berkata kepadanya, "Saya tidak tahu bagaimana untuk pindah. Saya hanya bisa memberitahu Anda ini, jika Anda tidak menyelamatkan diri Anda sendiri, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelamatkan Anda. Seekor kupu-kupu hanya dapat memiliki sayap yang indah dan menari-nari setelah pecah dari kepompong. Phoenix harus dibakar sebelum generasi. Mungkin ini ujian bagimu. Entah kamu tenggelam atau kamu bisa bangkit." Petik 2. Luli pergi. Dia melompat ke lantai pertama dan pergi. Kata-katanya masih ada di benak Jiang Qiling. Dia berhenti menangis. Dia duduk untuk waktu yang lama, linglung, dan kemudian dia jatuh ke lantai dan tidur nyenyak. Dalam tidurnya, dia tersenyum manis. Setelah dia tertidur, seorang lelaki tua berambut ungu tiba-tiba muncul di pintu seolah-olah dia telah keluar dari kehampaan. Dia berjalan dengan lembut dan mengenakan selimut padanya. Dia memandangnya dengan sayang, menghela nafas, dan pergi. Bab 311. Haruskah aku pergi? Luli bertanya pada dirinya sendiri ketika dia kembali ke gubuknya. Identitasnya diungkapkan kepada orang lain. Bagaimana jika beberapa prajurit yang kuat mengejarnya?
Bagaimana jika beberapa prajurit yang kuat ingin memanggang dia tentang bagaimana dia meninggalkan gunung sihir jahat? Segalanya mungkin. Kadang-kadang, kapal besi lapis baja akan berhenti di kota prefektur atau kota wilayah di mana Luli bisa pergi dengan Ming Yu dan Yu Huasen. Kemudian mereka bisa mengambil formasi teleportasi di kota sebagai perubahan. Luli sudah memiliki beberapa rumput mistik bersamanya meskipun peti mati Raja Naga tidak bisa dibuka sekarang. Dia bisa berdagang dengan beberapa kristal Suan, dan mereka bisa berteleportasi lebih dari puluhan kali. Yu Huasen juga harus memiliki kristal Suan. Luli berpikir akan sulit untuk melacak mereka setelah beberapa putaran teleportasi. Bagaimanapun, formasi teleportasi di kota-kota bisa pergi kemana saja. Di sisi lain, Paviliun Delikasi akan melakukan sesuatu jika mereka ingin setelah mereka tahu apa yang terjadi di kota dan fakta bahwa Luli meninggalkan gunung sihir jahat. Luli ragu-ragu. Toh itu nyaman tinggal di kapal besi lapis baja. Dia memikirkannya dan bertanya pada Yu Huasen, di mana kita sekarang? Yu Huasen mengeluarkan peta, menunjuk ke sebuah kota dan berkata, kita seharusnya berada di sebelah timur kota Phoenix. Kita baru saja melewati kota itu 2 hari yang lalu. Kita akan mencapai gunung yang sangat terkenal di dataran tengah utara yang disebut Gunung Gargoyle dalam lebih dari 10 hari. Petik 2. Luli melihatnya. Dataran tengah begitu besar sehingga mereka telah berada di jalan selama lebih dari sebulan sekarang, tetapi mereka masih berada di sisi utara. Butuh waktu hampir setahun untuk mencapai kota Roar Surga. Luli tahu itu. Dia memutuskan untuk meminta saran kepada Yu Huasen dan Ming Yu. Dia memberitahu mereka tentang bagaimana Jiang Qiling tahu identitasnya dan bertanya apakah mereka harus pergi atau tinggal. Ming Yu memikirkannya dan berkata, Tuan Muda, kamu yang menelepon. Aku akan ikut denganmu. Yu Huasen tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Dia pernah menjadi tuan. Dia lebih suka melihat gambaran besar dan dia memiliki visi dan sarana yang unik. Setelah beberapa saat, dia menjawab, Tuan Muda, saya tidak berpikir kita harus pergi sendiri. Luli menatapnya, menunggunya menjelaskan. Yu Huasen melanjutkan, pertama-tama, Paviliun Kelezatan adalah salah satu dari 12 kekuatan paling kuat di dataran tengah. Pemimpin Paviliun Kelezatan pernah memasuki gunung sihir jahat sehingga saya tidak berpikir Paviliun Kelezatan memiliki ada minat khusus tentang harta Anda. Sejauh yang saya tahu, bahwa Jiang Qiling pasti punya perasaan untuk Anda. Dia ingin merayu Anda jadi saya tidak berpikir dia akan melukai Anda untuk saat ini. Kedua, jika identitasmu telah terungkap, kamu akan berada pada risiko yang lebih besar dari kapal. Kota-kota tidak sepenuhnya aman. Misalnya, jika beberapa keluarga di kota prefektur tahu tentang kamu, ketika kamu memasuki kota itu, kamu akan menjadi praktis memberi makan diri Anda sendiri sampai mati. Lebih penting lagi, Tuan Muda, apakah menurutmu akan sulit bagi musuh untuk melacak kita setelah beberapa putaran teleportasi? Faktanya, setiap formasi teleportasi memiliki fungsi perekaman. Jika beberapa keluarga besar ingin menemukan kita, mereka dapat mengatur semudah itu. Yu Huasen lebih tahu daripada Luli. Dia tidak akan menyakiti Luli yang toh akan bunuh diri. Luli mengangguk setelah Yu Huasen selesai dan berkata, kalau begitu mari kita tetap di sini. Kita akan berbicara lebih banyak ketika kita meninggalkan dataran tengah-tengah utara. Informasinya tidak terkandung di dalam Central Plains Utara. Tidak semua orang di Central Plains mendengar tentang dia. Mereka akan berada di wilayah Hall of Heaven's Roars ketika mereka meninggalkan Plains Tengah Utara. Di sana, informasinya belum dikenal atau orang-orang di sana tidak peduli. Luli ingat bagaimana Jiang Qiling meminta maaf kepadanya sehingga dia lebih lega. Dia berjalan menuju ruang budidaya setelah dia beristirahat sejenak. Jiang Qiling tertidur sehingga pelayan tidak menerima perintah apapun untuk membiarkan Luli berkultivasi secara gratis. Luli menyampaikan kata-kata Jiang Qiling, tetapi pelayan itu ragu. Luli berjalan ke kamar secara langsung dan berkata dengan suara dingin, jika saya berbohong kepada Anda dapat mengirim Jiang Qiling kepada saya nanti. Pramugara mempertimbangkannya. Dia percaya bahwa Luli tidak perlu berbohong. Jika Luli berbohong, dia akan ditangkap segera setelah Jiang Qiling datang. Luli melanjutkan kultivasinya yang tertutup, memikirkan ingatan iblis, mengujinya berulang-ulang, mencoba melepaskan keterampilan itu. Jiang Qiling berhenti mengganggu Luli saat dia berkata. Dia tidak pernah turun dari lantai 2.
Pramugara pergi untuk melaporkan kepada Jiang Qiling tentang Luli. Jiang Qiling tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk untuk menunjukkan pengakuannya. Kata-kata Luli tidak membebaskan Jiang Qiling. Sebaliknya, dia menjadi lebih tertekan. Dia tinggal di gubuknya sepanjang hari, linglung, menangis, tertawa dan minum. Yu Huasen dan Ming Yu tidak pernah meninggalkan kabin mereka. Mereka terus berkultivasi. Ming Yu baru saja mencapai alam dewa mulia sehingga ia membutuhkan waktu untuk mengolah dan menstabilkan wilayahnya dan meningkatkan kemampuannya. Meskipun Yu Huasen memiliki cacing jiwa di dalam dirinya, itu tidak berdampak banyak pada kultivasinya. Dia bosan di kapal lapis baja sehingga dia harus berkultivasi. Ada lebih dari 1.000 orang di kapal besi. Pada dasarnya, semua orang akan membudidayakan di kapal. Mereka tidak akan bertanya-tanya. Perjalanan yang sangat panjang sehingga jika mereka tidak berkultivasi, mereka akan sangat bosan. Biasanya, ada tanda di kapal lapis baja Pavilion of Delicacy. Di Plains Tengah Utara, Pavilion Delicacy adalah penguasa tertinggi. Siapa yang berani menyinggung siapapun dari Pavilion of Delicacy? Oleh karena itu, ini adalah perjalanan yang damai tanpa bahaya. 9 hari berlalu. Seorang komandan berjalan keluar dari kabin, terbang ke lantai 2 dan kemudian ke lantai 3. Lantai 3 tidak besar, hanya ada satu kabin di sini dengan satu orang di dalamnya, kakek dari Jiang Qiling, panglima tertinggi kapal, dan satu orang dengan otoritas paling besar dan kekuatan terkuat. Komandan berjalan ke kabin, berlutut dan berkata kepada seorang pria tua dengan rambut ungu, "Panglima tertinggi, kita akan segera tiba di Gunung Gargoyle. Saya mendengar bahwa itu tidak damai di sana. Bagaimana tentang kita mengambil jalan memutar?" Petik 2. Pria tua berambut ungu itu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dingin, "Apa yang terjadi di Gunung Gargoyle? Apakah Anda memiliki informasi lebih rinci? Butuh 2 atau 3 bulan lagi jika kita mengambil jalan memutar." Komandan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu detailnya tetapi pengintai kami ada di sana. Mereka belum mengirim apa-apa sekarang. Mereka hanya mengatakan itu tidak damai. Kalau begitu mari kita pergi ke sana dan menunggu selama beberapa hari." Pria tua berambut ungu itu melambaikan tangannya dan berkata, "Jika itu berbahaya, maka kita akan mengambil jalan lain. Jika hanya beberapa insiden kecil, kita bisa terbang ke sana, bukan masalah besar." Kapal besi lapis baja bergerak. Sehari telah berlalu ketika kapal tiba di sebuah gunung besar. Wow, kapal besi lapis baja tiba-tiba berhenti, jadi banyak orang berjalan keluar untuk melihatnya. Mereka melirik ke timur dan melihat gunung demi gunung. Ketika mereka melihat uap ungu keluar dari pegunungan, mereka terlibat dalam diskusi panas. Yu Huasen dan Ming Yu keluar juga. Ming Yu memandang dan bertanya dengan heran, "Apa itu?" Bahwa di sana seharusnya ada sebuah gunung yang sangat terkenal di Plains Tengah Utara. Yu Huasen menjawab, "Gunung Gargoyle adalah tempat harta karun yang terkenal di Central Plains Utara. Lihat uap ungu dan kilau di langit. Pasti ada beberapa harta yang meletus dari bawah tanah." Oh, Ming Yu tidak terlalu tertarik pada harta. Ini adalah Plains Tengah Utara, wilayah Pavilion Kelesatan. Bahkan jika ada beberapa harta, mereka akan menjadi milik Pavilion Kelesatan. Dia tidak ada hubungannya dengan harta. Dia berjalan kembali ke pondok untuk melanjutkan kultivasinya. Yu Huasen berjalan pergi juga setelah beberapa saat. Di lantai 3 kapal, ada komandan itu lagi. Dia membawa kabar terbaru dari Pavilion of Delicacy. Ada beberapa kejadian tidak penting di Gunung Gargoyle dan telah berlangsung seperti ini selama 7 atau 8 hari. Tidak ada yang terlalu beresiko, dan pengintai Pavilion Delicacy mengatakan itu harus baik-baik saja. Pria tua berambut ungu itu melambaikan tangannya dan berkata, "Kalau begitu, mari kita tidak menunggu lagi. Kita akan melewatinya. Percepat." Wosh! Kapal besi lapis baja segera bergerak, terbang menuju pegunungan dengan uap ungu dan cahaya.